Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan soleha, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita kembali lagi diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa selalu kita bersolawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kelak kita semua dapat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita akan memulai kegiatan daring, Abi akan sedikit menyampaikan sedikit nasihat kepada anak-anak sekalian, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3. Namun sebelumnya, Abi juga selalu mengajak kepada anak-anak sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan segala perintahnya contohnya seperti menjalankan sholat 5 waktu dan juga menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yakni membaca Al-Quran, menjalankan sholat duha di pagi hari, dan lain sebagainya. Untuk itu, semoga kita selalu istiqomah menjalankan kebaikan dan selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini tausiah yang akan Abi sampaikan berjudul 4 kitab yang wajib kita imani. Apa sajakah 4 kitab tersebut dan siapakah yang menerima kitab tersebut? Silakan disimak dan juga boleh dicatat agar tidak lupa, ya. Selamat menyimak dan memperhatikan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun iman bagi setiap muslim adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai petunjuk bagi manusia yang diturunkan kepada setiap rasul. Kitab-kitab tersebut adalah yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan yang kedua, bernama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kitab yang ketiga bernama kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab yang terakhir dan yang masih ada sampai dengan sekarang adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya kitab-kitab tersebut tentu bukan tanpa sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alasan mengapa manusia diberi pedoman hidup, meski pada dasarnya manusia telah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan manusia dalam mengetahui segala sesuatu menjadi salah satu alasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui bahwasanya apabila manusia diberi kebebasan sepenuhnya tanpa pedoman, maka yang terjadi adalah perbedaan cara mendefinisikan sesuatu yang justru akan membuat kekacauan baik ketika hidup di dunia hingga di akhirat.
Lantas, jika kita umat Nabi Muhammad SAW telah diberi kitab Al-Quran, bagaimana cara mengimani kitab-kitab lainnya? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengimaninya menurut pandangan para ulama. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus menghafal nama-nama kitab yang termasuk kepada siapa kitab itu diturunkan. Yang ketiga, mempercayai berita-berita yang terkandung di dalam kitab Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulunya. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus dari kitab terdahulu serta ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Oleh karena itu, karena kita telah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi kita masih memegang dan masih melihat bentuknya, fisiknya, kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, marilah kita selalu membacanya setiap hari dan juga sedikit-sedikit dalam mengamalkan apa hikmah yang terkandung dan ajaran-ajaran yang diberikan di dalam kitab kita, yakni kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah sempurna dan tidak ada satu orang pun yang dapat membuat semisal seperti kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Dan marilah kita jaga kitab Al-Quran yang diberikan sebagai pedoman kita ini dengan cara mempelajarinya, belajar membacanya, belajar ilmu tajwidnya, agar kita bisa membaca dengan baik dan benar, bisa menghafalnya, terlebih lagi tahu artinya. Dan juga yang paling penting adalah mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah tausiah singkat yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Ya, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar ya.